kita ini adalah bekerja untuk mengangkat harkat derajat martabat supaya orang Papua yang merasa terpinggirkan tidak berbicara untuk ingin memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah tanggung jawab dan komitmen kita bersama. Nanti jangan sampai kita yang mencuri baru nanti kita gunakan tangan rakyat untuk berteriak begitu seolah-olah mereka menuntut keadilan. Nah ini yang tidak boleh terjadi. Mohon maaf, mungkin ada yang dengar mungkin tidak senang saya berbicara, tapi tidak ada yang akan menghukum saya ketika saya berbicara, karena saya diberi tugas untuk menjalankan fungsi. Dan saya sampai dengan hari ini adalah Ketua Tim Asistensi Penyelenggaraan Pemerintahan 4 DOB dari 4 DOB Papua. Setelah kunjungan berkali-kali dari kita berjuang untuk percepatan pembangunan kesejahteraan, karena MRP akan kita seleksi. Harus ada bangun kantor gubernur, harus ada bangun kantor DPR, harus ada bangun MRP dengan seterusnya. Kita telah memperjuangkan alokasi anggaran percepatan pembangunan infrastruktur di 4 DOB itu di tahap awal kurang lebih 11,3 triliun. Kalau 11,3 triliun saya tidak pernah pegang uang gitu, jadi apa banyak atau sedikit saya tidak tahu. Karena di DOB 4 DOB tidak melelangkan paket pekerjaan master plan di 4 DOB menghambat proses percepatan pembangunan infrastruktur, sehingga dana yang awalnya dialokasikan 11,3 triliun terjadi penyusutan menjadi 6,5 triliun karena dianggap tidak mungkin akan terserap anggaran untuk melakukan percepatan cepat. Jadi sekarang kita ini berteriak minta uang, tapi kalau kita tidak mampu kelola, terus bagaimana? Nah semestinya di akhir tahun ini harus dilaksanakan lelang proyek untuk percepatan, tapi ternyata master plan sampai dengan hari ini belum jadi. Tapi kamu masih bisa jalan-jalan begitu. Datang ke Jakarta dia saya bilang nanti besok-besok saya akan pasang orang di setiap bandara, di Sentani, di mana-mana bandara saya pasang orang, siapa yang keluar, siapa yang masuk supaya bisa lapor saya. Supaya kita jujur bekerja di tanah ini. Ya. Supaya jujur bekerja. Saya lihat kita tidak semua bekerja dengan jujur, jadi penduduknya sedikit. Kita sumber daya alamnya besar tapi hidup miskin. Karena apa? Kita tidak jujur. Jujur terhadap diri sendiri untuk mengurus orang lain, orang Papua yang ada di atas tanah ini. Tugas saya untuk menyampaikan supaya kita sadar. Selama ini banyak informasi hak yang ingin didapatkan oleh orang asli Papua, tetapi ternyata kita terlalu tertutup, tidak pernah kita sosialisasi dengan baik. Kementerian Dalam Negeri itu sudah telah mengeluarkan surat hampir 2 kali di akhir tahun 2021 dan di awal akhir 2022 kita telah mengeluarkan surat untuk sosialisasi PP 106 dan 107. Itu hak yang orang asli Papua dapatkan, tapi ternyata sampai hari ini kan mereka tidak pernah mendapatkan informasi yang clear. Baru kita sekarang mau seleksi keanggotaan MRP DPR pengangkatan baik di kabupaten, kota, dan provinsi. Tapi rakyat kan tidak tahu juga kan begitu. Nah saya pikir mari kita membuka diri kita, membuka ruang bahwa kita diberi kepercayaan untuk melaksanakan tugas-tugas negara untuk mengawal percepatan pembangunan kesejahteraan ya rakyat di tanah Papua. Apalagi sekarang dengan hadirnya 4 DOB yang baru, itu harus mengangkat harkat derajat martabat orang asli Papua. Jangan sampai ini jadi ajang untuk lakukan korupsi. Ini tidak boleh terjadi, gitu. Dan kembali memiskinkan rakyat. Gitu. Rakyat itu akan sukses atau tidak sukses, hidup baik atau tidak baik, aman atau tidak aman, sangat ditentukan oleh kepala daerah. Gitu. Karena itu, ya saya akan terus mengawal, selain percepatan, tetapi juga ikut bertanggung jawab untuk jalannya proses penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga dengan pelaksanaan pemilu serentak di tahun 2024. Karena ada beberapa kabupaten yang belum mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan pemilu serentak. Nah ini akan menjadi atensi Kementerian Dalam Negeri. Saya kira itu ya intinya. Tapi secara garis besar tadi saya sudah sampaikan bahwa ya itu ya, gitu ya. Saya kira tadi sudah